Kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Mandailing Natal, Sumatera Utara dengan 5 tersangka turut menyeret nama Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Pasalnya, seorang tersangka yakni Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Ginting memiliki kedekatan dengan Bobi. Terkait dengan kasus dugaan korupsi tersebut, Bobi Nasution menyatakan siap datang jika dipanggil oleh penyidik KPK. Dan untuk informasi lengkapnya, kami kembali tersambung dengan jurnalis Tribun Medan Anissa Ramadhani. Selamat siang, Anissa. Siang Sista dan juga Tribuners. Anissa, bisa disampaikan bagaimana respons lengkap dari Bobi Nasution terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat orang terdekatnya ini? Baik, beberapa hari lalu juga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution itu melakukan konferensi pers terkait kasus OTT yang diduga yang melibatkan Kepala Dinas PUPR Topan Obaja Ginting. Dalam kasus ini Bobi menegaskan pihaknya siap untuk diperiksa dan dipanggil apabila KPK memanggil dirinya dalam kasus ini. Selain itu, Bobi juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Topan sendiri. Selain itu juga Bobi mengatakan bahwa dalam proyek ini sebenarnya Bobi tidak mengetahui apakah uh, sebelumnya mereka tuh sempat meninjau bareng dengan Topan dan beberapa tersangka lainnya terkait proyek jalan ini. Namun pada saat peninjauan itu Bobi mengaku tidak mengetahui uh, lima tim yang ikut itu dua diantaranya merupakan pihak swasta. Begitu sih Kak. Baik, lalu Anissa, sejauh mana Bobi mengetahui proyek pembangunan jalan yang ini? Sejauh ini proyek ini belum berjalan karena memang pada saat peninjauan bersama 5 tersangka itu Bobi mengatakan dirinya hanya ingin meninjau karena kan anggaran yang digunakan dalam proyek ini cukup besar dan Bobi telah dikirim beberapa foto terkait proyek jalan yang akan dilakukan ini, makanya mereka mengatakan untuk melakukan peninjauan pada saat itu. Namun pada saat peninjauan itu Bobi tidak mengetahui bahwa dua di antara dari tim yang ikut itu adalah pihak swasta yang akan memenangkan tender ini. Nah, namun juga menurut Bobi dua yang diduga pihak swasta ini merupakan uh, pemilik dari mobil off-road di mana jalan itu tidak bisa dilintasi seperti mobil biasa. Jadi mereka meminta tim IOF untuk ikut agar menggunakan mobilnya. Begitu sih, Kak. Baik, Anissa, lalu selanjutnya bagaimana nasib proyek jalan tersebut selesai ada penindakan dari KPK dan juga ada adanya kasus dugaan korupsi ini? Sejauh ini Bobi menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan proyek tersebut. Memang sejauh ini belum ditetapkan siapa pemilik tendernya dan berapa anggaran yang digunakan dan lain belum ada pengadilan antara proyek ini dengan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka itu. Jadi Bobi memastikan proyek ini akan tetap berjalan karena memang proyek ini diminta atas kebutuhan warga yang telah mengeluhkan jalan ini rusak selama 20 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.